Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Oke, saat ini saya sedang jalan-jalan ya. Saya ada di daerah Palagan, tepatnya di DNA Kreasindo ya. Ya, betul. Dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Didit. Bapak Didit ya. Oke. Bapak Didit ini adalah owner dari DNA Kreasindo yang mana di bidang home industry terkait dengan dekorasi ruangan ya, Pak Didit ya. Iya, lebih spesifiknya seperti itu. Jadi, dekorasi ruangan, terus sebenarnya nggak cuma ruangan sih. Oke. Dari basicnya kan home decor. Tapi berjalannya waktu nanti berkembang terus banyak permintaan juga nanti merambat ke restoran, hotel dan intinya tentang dekorasi lah. Jadi nggak cuma di rumah, nanti bisa di restoran, daerah-daerah untuk komersil bisa. Mungkin nanti basicnya dari kami itu kayu. Kayu ya. Itu ya. Bahan dasarnya ya. Bahan dasarnya kayu. Oke. Pak Didit, untuk awal mulanya berdiri ya DNA Kreasindo itu kapan, Pak Didit? Kalau awalnya berdiri itu secara nggak sengaja sih Mas. Untuk awalnya itu jadi awalnya itu membuat untuk sendiri. Jadi bukan untuk komersil awalnya itu. Jadi ceritanya lumayan agak unik ya. Untuk awalnya untuk bikin-bikin sendiri itu mulainya dari tahun sekitar 2013. 2013 itu mulai bikin-bikin, tapi saat itu belum dikomersilkan, masih untuk keperluan pribadi ya, bisa dikatakan hobi lah, utak-utik bikin sesuatu gitu. Awalnya dari situ, terus ya lama-lama ternyata kok ada yang minat, suruh bikinkan seperti ini, seperti itu. Jadi lama-lama ya wes lah diseriusi gitu. Jadi ceritanya awalnya itu di tahun 2013 itu ya. belum berdiri di DNA Kreasindo. Jadi cuman iseng buat hobi tentang pernak-pernik kayu, bikin apa gitu untuk keperluan pribadi awalnya itu di tahun 2013 itu. Iya. Untuk namanya ya DNA Kreasindo itu tercetus ada inspirasi atau ada filosofinya nggak sih Pak Didit? Itu spontan ya Mas. Saat itu kan juga kita saat di order konsumen kok kita nggak punya nama. Maksudnya saat itu kita use of lah maksudnya. Yang penting ada di nota lah saat itu. Di nota kok nggak ada brandnya, nggak ada apa kan udah bagus Mas. Terus saat itu terlintas ya itu kan DNA Kreasindo itu kan untuk DNA-nya sendiri itu kan inisial Mas. Jadi saya sama istri dari D dan A sah itu ya. Jadi DNA itu sebetulnya itu D dan A, bukan N-nya itu plesetan lah, plesetan dari N itu kan di plesetan dari DNA. Untuk Kreasindo kan ya kreasi lah, maksudnya kreasi, kreativitas gitu. Pak Didit ya tadi sudah bercerita soal kenapa memilih usaha ini ya karena tadi ya hobi ngutak-ngutik segala sesuatu. Dan yang dibuat pertama itu apa Pak Didit? Pertama itu untuk tataan dulu itu buat pot Mas. Jadi saya kan beli kaktus kecil-kecil itu, beli lumayan banyak lah. Sampai rumah kok bingung ya, deleke ngendi gitu. Terus akhirnya kan udah saya iseng beli kayu lah saat itu, terus bikin rak pot itu ya. Ini Mas, ini pertama dulu masih bikin kayak gini. Ini masih manual dulu, gergajinya masih gergaji tukang biasa, serag gitu. Terus pakunya masih pakai paku palu gitu, dipukul-pukul gitu. Nah, terus ini buat naruh itulah kaktus yang dibeli kemarin itu, terus ditaruh di sini, dipajang di teras rumah waktu itu. Awalnya bermula dari situ, bikin pertamanya seperti ini untuk apa, tempat kaktus kecil-kecil gitu. Tanaman ya, tempat tanaman kaktus itu. Iya, Pak Didit, tagline kami itu kan berubah atau kalah nih. Nah, ada nggak sih dari cerita kehidupannya Pak Didit yang mana karena memang saya mencoba untuk mengunjungi UMKM yang ada di Yogyakarta. Jadi saya mencoba mengajak teman-teman untuk kita sama-sama ngebangun tagline berubah atau kalah itu. Nah, ada nggak sih dalam kehidupan dari Pak Didit terkait dengan statement untuk berubah atau kalah? Kalau menurut pendapat saya pribadi untuk berubah atau kalah itu
Iya, menurut saya ya jangan sampai kalah. Kita harus mengikuti era ya Mas ya untuk saat ini. Betul. Mungkin untuk spesifikasinya karena saya bergerak di bidang kayu ya Mas ya. Untuk apa namanya yang berkaitan dengan tagline tadi berubah atau kalah itu, kalau tidak mau kalah ya harus berubah lah Mas berarti gitu ya. Nah, untuk berubah itu kan nanti banyak lah Mas, itu nanti untuk berubah itu kita jalan dengan sendirinya. Iya. Nanti kalau dijalani, nanti intinya kalau istilahnya kalau di bidang kayu ini saat ini kalau kita nggak berubah otomatis akan kalah Mas. Iya. Makanya gimana cara inovasi, gimana cara mengikuti arah permintaan konsumen. Nah, itu kita harus mengupgrade lah istilahnya, mengupgrade, harus berubah supaya kita jangan kalah gitu. Ya mungkin seperti itulah filosofinya kalau menurut saya. Intinya harus mengikuti selera pasar, kita harus sering-sering update, sering cari-cari referensi, apa sih yang lagi dibutuhkan, apa sih yang lagi booming gitu, supaya nanti kita juga bikin produk, bikin sesuatu itu emang benar itu berguna untuk orang lain gitu. Jangan kita membuat ternyata udah capek-capek, udah susah bikinnya, pas sudah jadi, wah kira kanggo ternyata, nah gitu kan kita harus berubah, harus inovasi gimana ya, sering-sering update gitu supaya ya seperti tagline tadi lah, kita harus berubah supaya tidak kalah seperti itu Mas ya. Betul Pak, ya. Oke, untuk harganya ya Pak, dari yang termurah itu produknya apa sampai yang termahal yang pernah Bapak Didit bikin untuk pesanan-pesanan konsumennya Pak Didit? Sebetulnya untuk harga itu relatif Mas. Untuk harga itu dari yang termurah termahal itu, soalnya saya tuh buatnya bukan ready stock ya. Jadi memang saya nggak bikin produk A, B, C, D sampai F atau apa gitu. Jadi saya tuh produknya lebih mengarah ke custom. Jadi apa yang diminta konsumen, nah itu saya yang bikinkan. Jadi saya jarang, saya bikin dulu, terus nanti saya jual gitu. Awalnya seperti itu Mas. Awalnya seperti itu, saya bikin stok, bikin produk seperti ini. Tapi ternyata banyak konsumen yang menanyakan, Mas bikin seperti ini, tapi ukurannya seperti ini, nah gitu. Jadi kan saya di custom gitu. Di custom. Saat itu saya coba menyetok produk, ternyata yang ya itu tadi Mas, berubah tadi. Jadi saya nyetok produk berubah ke custom produk. Soalnya begitu saya nyetok, tapi ternyata banyak konsumen yang minta custom gitu. Walaupun bentuk dan ukurannya sama, nanti diminta, wah warnanya yang beda Mas, karena tembok saya warna ini ya gitu. Jadi untuk menyesuaikan untuk harga yang pernah dipesan konsumen itu mulai dari harga range saat itu apa ya, mungkin tatakan ya Mas, tatakan pot itu, tatakan pot meja kecil itu sekitar, tatakan tadi kaktus itu ukurannya sekitar 12 cm lah, 12 cm 10 cm itu harganya sekitar 9.000-an Mas. 9.000. Oh ada yang lebih murah, itu gantungan kunci Mas, jadi dari limbah, dari limbah potongan-potongan itu, terus nanti kita cetak gambar. Jadi cetak gambar nanti jadilah souvenir gitu. Atau yang bisa lebih murah lagi ada, tapi sifatnya nanti quantity. Kalau murah itu kan huruf-huruf gini Mas. Kating-kating huruf gini, itu hitungannya Rp1.000 Mas, dia per senti ya. Per huruf atau per senti? Per senti tinggi. Jadi misalnya ini tingginya 5 cm, itu 5.000. Kalau tingginya 3 cm ya 3.000 gitu. Nah, itu kan bisa relatif kalau harga Mas. Masa terendah termahal itu ya agak susah dijelaskan soalnya seperti itulah. Untuk yang murah saat ini mungkin ini Mas, ini per sentinya 1.000 gitu. Ya, untuk pernah nggak ngirim ke luar kota, atau memang konsumennya di luar kota, atau memang hanya di daerah Yogyakarta aja Pak Didit? Sebetulnya basic kami memang online Mas. Jadi kalau online kan memang dari Sabang sampai Merauke Mas. Soalnya kami belum punya outlet, belum punya kios, toko gitu. Basic kami custom dan itu online, makanya kebanyakan konsumen itu memang dikirim Mas. Dikirim itu ya, kalau saat ini datanya ya yang namanya online dari Sabang sampai Merauke, kebetulan sudah pernah kirim semua Mas gitu. Dari terakhir tuh ke Papua. Pernah ke Papua ya?
Ke Nabire. Oke. Terus kalau yang barat itu ke Aceh, Sulawesi. Soalnya ya online ya Mas ya, namanya juga online, juga semua bisa mengakses. Betul. Tinggal order, kita juga kirim gitu. Itu juga kami nggak tahu itu yang order siapa, itu dari mana. Nah, setelah nanti dicetak orderannya, list ordernya, baru ketahuan, oh ini dikirim ke sini gitu. Jadi untuk konsumen itu kami tidak terbatas ya Mas ya. Soalnya memang basicnya online itu tadi. Seperti itu ya. Kalau medianya melalui apa Pak? Mereka bisa mengetahui adanya DNA Kreasindo itu media. Ya, media online kami itu memang DNA Kreasindo sendiri Mas. Nanti dari ada website atau kami belum ada Mas. Instagram, mungkin dari marketplace itu semua nanti. Shopee ya. Shopee marketplace itu ada Shopee, Tokopedia, terus nanti ada Facebook itu kita ke marketplace-nya. Kebetulan namanya juga DNA Kreasindo semua. Nanti bisa dicek di Instagram juga. DNA Kreasindo, terus nanti di Shopee, di Tokopedia juga. DNA Kreasindo semua nanti tulisannya. Iya. Jadi banyak untuk marketplace-nya yang mempermudah teman-teman yang tadi sudah disebutkan sama Pak Didit bahwa dari Sabang sampai Merauke bisa memesan DNA Kreasindo ini. Betul. Ada nggak sih pesanan yang tersusah dari konsumen Pak? Pesanan tersusah itu biasanya kalau konsumen tersusah itu datanya yang kurang begitu lengkap ya. Soalnya kan kalau ada konsumen baru itu kalau dianggap susah ya memang susah, tapi itulah maksudnya uniknya, serunya di situ. Mas. Kadang-kadang tantangannya ada di situ. Kadang-kadang konsumen itu minta dibuatkan produk seperti ini Mas. Tapi konsumen dia membawa data hanya berupa gambar. Mungkin foto dari temennya atau dari mana. Nah, itu kan dari kami sendiri yang agak repot Mas. Bentuknya, ukurannya, mungkin dari depan bisa dikira-kira misalnya seperti ini, dapat foto seperti ini, Mas bikinin seperti ini. Nah, gitu kan yang agak repotnya nanti, wah ukurannya berapa gitu. Begitu nanti ukuran ketemu, tampak belakang bagaimana ya gitu kan. Ya, repotnya seperti itu sih. Jadi cuman kalau ada data customer yang detail atau yang sudah sudah dirancang sendiri itu lebih mudah ya. Kalau pesanan tersusah, kalau untuk pengerjaannya ya rata-rata sama sih Mas. Untuk kayu kan cuman potong, rakit, amplas, finishing. Rata-rata pekerjaan semua seperti itu. Yang susahnya itu tadi di konsep awal desainnya itu. Jadi dari custom nanti kita harus simulasi dulu, kita mock up dulu ke konsumen seperti ini Bu. Nanti ya susah tapi serunya di situ. Nanti begitu udah jadi ukuran dan bentuknya, udah jalan, itu udah tinggal jalan lah. Yang penting kita sudah tahu ukuran, bentuk dan apa sih di ACC konsumen apa enggak. Kalau sudah di ACC ya oke, itu tinggal jalan. Ya untuk susahnya cuma di awal koordinasi tadi itu ya. Mungkin seperti itu. Jadi nanti ada reviewnya dulu ya, maksudnya dalam artian ketika ada orderan nih, misalkan mesen wadah tisu, ya kan Pak Didit. Nah dia mau untuk bentuknya seperti ini, misalkan teman-teman Batas Limit ada yang mau memesan. Betul. Jadi dia pesan tisu, terus dalam bentuk foto saja. Nah itu nanti tetap akan ada di review. Maksudnya ketika sudah jadi desainnya, itu nanti juga bisa melalui revisi juga. Misalkan ada permintaan, saya mau ukurannya tambah panjang atau tambah pendek, itu bisa ya Pak? Bisa. Jadi untuk pemesanannya itu awalnya itu juga sih Mas, kita juga nggak ada maksudnya fleksibel ya. Kita juga nggak ada regulasi, nggak ada gimana-gimananya. Yang penting maunya konsumen seperti apa. Kalau biasanya yang sudah itu konsumen datang, Mas bikinkan seperti ini, kita olah, kita desain 3D, kita mock up lah istilahnya, mock up. Terus kita kirim lagi gambar tadi ke konsumen. ACC apa tidak, biasanya kalau dari kami itu membatasi Mas. Jadi untuk membatasi batasan untuk revisinya. Batasan revisi biasanya 3 kali revisi. Jadi nanti pertama kita konsep, desain, kita kirim seperti ini. Kalau sudah oke langsung kita produksi. Tapi kalau ada revisi, di awal sudah kami jelaskan bahwa revisi maksimal 3 kali gitu. Soalnya kalau nggak dibatasi, ya pernah Mas tetap bolak-balik, apalagi yang bosen riwil mungkin, kayak gini ternyata kok kurang pas ya gitu. Makanya untuk kita batasi revisi maksimal 3 kali. Setelah 3 kali, udah 3 kali produksi. 3 kali nanti yang mau dipilih konsumen yang mana dari 1, 2, 3 tadi. Mas yang ini ya udah berarti kita produksi yang
kedua apa ketiga gitu. Jadi istilahnya kita simulasikan dulu lah, kita visualkan apa yang mau kita buat ke desain 3D, kita kirimkan fotonya, baru kita produksi gitu. Tadi media online saja ya. Misalkan ada teman-teman nih yang mau datang ke sini ya, itu tetap dilayani ya? Bisa ya. Online atau bisa offline. Alamatnya di mana Pak? Nanti biar saya tulis di sini ya. Alamatnya kami ada di Komplek Citraloka, Taman Citraloka. Itu berada di posisi ancer-ancernya kalau gampangnya itu Jalan Palagan, Mas. Jalan Palagan, nanti masuk Jalan Damai. Nanti di situ ada, apa lebih enaknya bisa di Google Map, Mas. Ada ya. Di Google Map ada di Agrasindo gitu. Soalnya kalau diancer-ancerin nanti dari luar kota atau dari mana, wah Palagan ini di Monjali ini ya gitu. Mungkin bisa di Google Map ada, silakan dicari di Google Map, ada di Agrasindo nanti sudah ada di situ. Siap. Pak Didit ya, boleh terakhir nih kasih pesan buat teman-teman Batas Limit ya, khususnya di subscribernya Batas Limit. Misalkan teman-teman yang mau memulai usaha ya kan, pastikan pertama nih, ketika teman-teman mau memulai usaha yang dipikirkan tuh pasti itu modal. Ya. Nah, gimana sih menurut Pak Didit untuk teman-teman yang mau memulai usaha itu? Untuk memulai usaha, fokusnya mungkin misalnya di kayu ya, Mas. Kalau di kayu itu ya, kalau masalah modal itu bisa Mas usaha kayu seperti ini tanpa modal. Gitu. Mungkin tipsnya ya, triknya mungkin kita bisa ke desain 3D. Jadi kita membuat 3D itu kan kita nggak modal ya Mas. Mungkin ya laptop atau apalah, atau mungkin sekat tangan pun juga bisa. Itu bisa diposting. Kalau misalnya ada yang pesan, ya kita kan bisa minta untuk membeli bahan, bisa kita minta dulu ke customer untuk DP. Jadi DP itu bisa untuk beli bahan atau apa. Kita nggak ngambil keuntungan dulu, begitu nanti setelah jadi baru dapat pelunasan. Itu kan bisa dikatakan tanpa modal di awal. Mungkin untuk awalnya ya kita janganlah maksudnya untuk kayu ini produk untuk orang lain. Jadi mungkin tipsnya mungkin jangan terlalu egois Mas untuk kalau kayu ini. Soalnya produk ini dibuat untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri, untuk kalangan sendiri. Soalnya lucu Mas, kadang-kadang kalau kita membuat sendiri, ki apik, bagus menurut saya, tapi belum tentu bagus menurut orang lain gitu. Betul Pak. Untuk memulainya mungkin kita bisa awalnya bisa cari referensi lah produk-produk kayu, atau mau di Google banyak sih macamnya untuk produk kayu yang lagi laku, lagi booming, lagi diminati. Itu mungkin awalnya cari referensi di situ dulu. Bisa juga awalnya kita juga nggak mempunyai alat seperti ini atau apa gitu juga bisa cari tukang yang sudah ada. Jadi kita punya konsep, pergi ke tukang, Mas bikinkan seperti ini, baru kita online kan. Itu juga bisa. Awalnya mungkin kalau masalah modal lebih ringan, kita bisa mempunyai ide, pergi ke tukang kayu, di-upload, nanti kalau ada mesin kita minta DP, baru dikasihkan ke tukangnya, setelah jadi baru bayar. Itu kan juga istilahnya awalnya mungkin ringan Mas kalau gitu. Jadi yang penting kita punya konsep, punya kemauan, intinya niat jualan gitu. Untuk masalah produksi, ya gandinglah vendor atau tukang kayu yang sudah mulai duluan gitu kan, lebih enak sambil kita belajar. Itu basicnya juga nggak harus jadi tukang Mas. Basicnya kalau kayu itu juga, saya juga basicnya bukan tukang kayu Mas. Sebetulnya ya memang kebetulan Mas ini kayak gini ya. Untuk awalnya itu kalau nggak bisa tentang kayu, itu awalnya juga kita punya produk yang kira-kira laku. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu apa? Dandake itu loh Mas. Kita dandake ke tukang kayu, itu kan kita juga nggak perlu skill tukang kayu Mas ya. Yang mempunyai skill biarlah tukang kayu gitu. Yang penting kita jualan untuk produk itu gitu. Jadi nggak harus produksi sih. Untuk produksi bisa akali untuk ke vendor itu tadi. Saya tadi lupa nanyain, saya penasaran nih, kan ada dekor, maksudnya ada desain juga ya, desain 3D melalui komputer atau sketsa. Nah Pak Didit ini
basicnya memang suka gambar ya? Kalau basicnya awalnya memang iya Mas. Dulu sekolah saya juga di desain produk. Oh gitu. Awalnya seperti itu memang. Jadi tapi dulu waktu sekolah itu kan memang desain ya Mas ya. Desain itu saat kuliah atau saat sekolah itu pun hanya desain. Jadi produk desain itu belum divisualisasikan gitu. Makanya saat berjalan kan saya masih biar wis tahu gini, bisa ngulangi lagi gitu. Terus mau coba untuk desain tadi divisualisasikan, dibikinkan bentuk jadinya itu ternyata kok menarik gitu. Sedangkan dulu cuma desain aja. Saat itu belum kepikiran, wah desain saya itu bisa diproduksi apa enggak ya gitu kan. Biasanya desainnya kan lebih mudah dari produksi Mas. Wah misalnya panjang ditarik gini gampang, tapi ternyata kok desain saya ternyata kok susah diproduksi ya gitu kan, lebih menarik di situ. Kalau basic saya memang di desain produk, tapi saat itu bukan produksi ya Mas ya, baru desain, belum divisualkan tadi itu. Nah, terus sekarang saya mau coba review lagi, dulu belajar seperti ini, saya mau coba untuk mereview desain saya gitu. Mencoba untuk divisualisasikan dari desain itu tadi. Berarti ilmunya kepake, ilmu zaman masa kuliah. Kebetulan kepake Mas, baru kepake. Udah lama nggak kepake, ternyata baru kepake gitu. Oke, Pak Didit, terima kasih sekali ya sudah masuk kita satu frame di channel Batas Limit. Ya, nanti saya ulangi kembali buat teman-teman, misalkan mau order di DNA Kreasindo, nanti saya kasih di media sosialnya di bawah sini. Nanti silakan aja untuk kontak personnya juga nanti saya kasih di sini. Misalkan teman-teman membutuhkan terkait dengan pengen apa nih? Untuk menghias tata ruangnya, dekorasi ruangannya agar bisa lebih menarik. Nah, Pak Didik ini jagonya untuk bisa membantu teman-teman biar ruangannya bisa lebih menarik, gitu ya. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan untuk season kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal terkait dengan inspirasi yang kita berikan sesuai dengan tagline kami di Berubah atau Kalah. Ya, sampai ketemu di season berikutnya. Bye-bye.